Kalau daerah sini termasuk banyak karena mayoritas. Jadi kebanyakan memang pencahariannya pakai itu penyadap kelapa. Jadi kalau yang kan kadang-kadang ada yang tukang, tapi kebanyakan penderes semua. Dari dulu kan saya memang tidak pernah jual ke pengepul seperti itu. Misalkan jual pun misalkan ke pasar kayak gitu, ke pasar. Pertama kali itulah jual ke pengepul istri saya waktu itu. Nah biasanya itu misalkan bawa segitu itu ada 30-an kilo. Nah ternyata begitu ditimbang di pengepul itu hanya sekitar 27 atau 26 kilo waktu itu kayak gitu. Nah akhirnya istri saya tuh benar-benar nangis karena merasa ini dihapusin nih sama bakulnya ini. Kalau daerah sini termasuk banyak karena mayoritas. Jadi kebanyakan memang pencahariannya pakai itu penyadap kelapa. Jadi kalau yang kan kadang-kadang ada yang tukang, tapi kebanyakan penderes semua. Jadi mulai dari nira air nira itu kan dibikin gula. Itu kan di gula kan bikin gula cetak sama gula semut. Kalau gula semut kan kita kalau pas waktu niranya itu bagus, itu juga bagus. Tapi kalau pas niranya jelek, kita bikin gula cetak. Nah musim penghujan kebanyakan itu juga agak jelek gitu loh hasilnya. Ya itu juga kadang-kadang ada yang bisa dibikin, ada juga enggak. Karena itu tadi, karena kan ada yang penyakitnya pakai ada itu sekul. Jadi kayak kalau ada orangnya kayaknya seperti mimisan tadi loh. Jadi dari batang itu bungane manggare itu kan keluar ingus. Itu kan penyakit. Itu kalau ada itunya kalau di sini namanya sekul. Jadi kan semacam jenis pomprok itu loh. Itu kan kalau enggak itu kan juga enggak jadi. Makanya kalau kadang-kadang dibikin yang mengelola itu kadang-kadang itu dikasih saringannya beberapa kali, bukan hanya satu kali. Kalau pas nira bagus itu juga satu kali, tapi kalau pas kayak gitu ya paling 2 kali atau 3 kali penyaringannya. Ya hujan, bila hujan, pertama hujan. Kalau hujan kan pohonnya kan juga licin, makanya kadang-kadang kebanyakan kalau daerah sini adalah itu yang istilahnya kan keplorot dari batangnya itu kendalanya. Terus kadang ya penyakit itu tadi, ya macam-macam sih ya. Kalau pasar ya karena ya naik turun ya. Kalau gula cetak naik turun, tapi kalau gula semut enggak stabil. Kalau gula cetak kan kadang 13, 14 itu juga lihat kualitas juga. Kalau kuning-kuning itu bisa 15, 16, tapi kalau hitam coklat itu kan ya 12, 13. Tapi kalau semut kan stabil. Kita kan sini kan ada koperasi ya. Jadi jadi ke koperasi pengepul. Saya memproduksi gula jawa itu nggak pakai obat, tetap alami. Jadi kita kan cuman biasa pakai itu gamping, terus sama getah manggis itu loh. Itu yang bikin pengental kan getah manggis itu bate. Jadi belum pernah pakai obat-obatan kimia, itu belum pernah. Selain produksi gula jawa, saya ternak kambing. Itu kan setelah saya selesai menyadap kan mencari rumput itu untuk melihara kambing, makanan kambing. Untuk pembuatan gula jawa itu normalnya kan 2 jam
1,5 jam sampai 2 jam. Kalau daerah sini memang mata pencaharian yang pertama yang utama memang dari gula Jawa, itu sejak dulu. Ya kami dari perajin gula Jawa memang semua itu mengandalkan dari hasil gula Jawa. Jadi mulai untuk pembiayaan sekolahan, kebutuhan sehari-hari, terus kadang-kadang kalau di sini kan ada apa namanya kondangan, itu hasil semua itu. Cuman juga ada hasil lain seperti tadi dengan ternak itu loh. Nama saya Supandi, saya dari Koperasi Produsen Karnika Mandiri Sejahtera. Di koperasi ini saya sebagai di divisi marketing. Koperasi ini beralamat di Desa Hargorojo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Koperasi ini merupakan koperasi produsen primer provinsi. Untuk produk unggulan kita di gula semut, kemudian ada produk lain juga, ada manggis dan juga markisa. Seperti itu. Kalau koperasi ini sebenarnya baru dan baru banget karena koperasi ini dibentuk pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2021. Kita beranggotakan 149 petani, baik itu petani gula dan juga petani buah, seperti itu. Kapasitas produksi kita di gula ini kurang lebih untuk estimasinya per bulan itu sekitar 10 ton gula untuk estimasinya, seperti itu. Keunggulan dari gula semut milik Koperasi Produsen Karnika Mandiri Sejahtera ini jelas unggul karena ini adalah bersertifikat organik. Kita sudah tersertifikasi organik dari lembaga sertifikasi. Untuk standarnya kita ada SNI, EU dan juga IFOM. Untuk jangkauan pasar, kalau menurut daripada standar organik sertifikasi ini, untuk SNI jelas ini untuk lokal Indonesia, kemudian EU ini untuk Eropa, kemudian IFOM ini untuk Australia dan New Zealand sebetulnya. Cuma memang untuk saat ini kita belum berani melangkah ke situ karena memang untuk sertifikat ini kan baru banget dan kita masih menjajaki pasar-pasar tersebut, seperti itu. Untuk kendala yang selama ini jelas untuk pasar ini yang terutama yang paling jelas karena memang kita di koperasi ini ada 7 tim dan mereka ada bagian-bagian tersendiri dan kendala yang paling utama memang sekarang adalah untuk pemasaran karena kita memang sebetulnya buta untuk pemasaran, cuma kita tetap berusaha, kita ikut pelatihan, kita ikut ekspor coaching segala macam, kita ikut bisnis matching segala macam dan itu memang semoga saja nanti bisa membantu untuk pemasaran produk kita ini. Untuk pengelola koperasi ini memang kita dominan anak muda, kita ada 7 untuk pengelola koperasi yang kita benar-benar concern itu ada 7 orang anak muda dari 2 desa terutama 2 desa di Desa Hargorojo dan juga Desa Celapar sebetulnya. Semua pemuda desa yang memang satu visi misi untuk pemberdayaan petani. Jadi sampai sekarang pun dari koperasi berdiri sampai saat ini pun belum ada yang istilahnya menggaji mereka karena ini memang benar-benar kerja bareng, kerja tim, tidak ada yang namanya bos, tidak ada yang namanya bawahan, tidak ada yang namanya atas, enggak ada. Jadi kita benar-benar bareng-bareng untuk mencapai tujuan kita nanti untuk memasarkan produk-produk daripada petani-petani kita ini. Kalau yang dulu memang banyak banget yang namanya sistem ijon di pengepul. Nah,
Untuk mengatasi hal ini, kita Koperasi Produsen Karnika Mandiri Sejahtera memang nantinya kita tidak akan melibatkan pengepul yang memang rata-rata melakukan sistem ijon seperti itu. Jadi nanti untuk pengumpulan produk nanti kita ada di kelompok-kelompok. Jadi tidak akan melibatkan pengepul-pengepul gula yang memang melakukan sistem ijon, karena memang sistem ijon ini benar-benar menyiksa petani, karena juga pengalaman pribadi dulu orang tua juga pernah terlibat di dalam sistem tersebut. Sistem ijon yang dilakukan para pengepul yang dulu itu rata-rata gini, yang pernah benar-benar pengalaman pribadi, orang tua saya itu dulu pernah katakanlah minjem di salah satu pengepul gula. Nek dulu ya belum sampai jutaan, misalkan minjem 500.000 atau 300.000 seperti itu. Nah nanti si petani ini, waktu dulu orang tua saya tuh misalkan setor itu ke pengepul itu kan dalam bentuk gula, jadi bukan dalam bentuk uang. Misalkan pinjem 300.000. Nah nanti kemudian setiap jual gula misalkan nyetor 5 kilo. Nah 5 kilo gula. Dalam 5 kilo gula itu misalkan saya orang tua saya bawa gulanya 30 kilo, tapi sebenarnya gula itu sebenarnya lebih dari 30 kilo, tapi dia bilangnya si pengepul ini timbangannya cuma 30 kilo, itu udah dipotong timbangan, itu pertama kali itu. Nah kemudian setor untuk nyicil utang yang 300.000 itu katakanlah 5 kilo gula, kemudian harga per kilo gula untuk umum katakanlah misalkan 10.000. Nah nanti untuk setor nyicil utang ini dipotong lagi, harganya tidak 10.000 tapi di harga 9.000 atau 8.000 seperti itu. Itulah sistem ijon yang dilakukan para pengepul yang dulu. Jadi pertama sudah timbangan sudah dimainkan, kemudian nanti harganya juga dimainkan seperti itu. Dan juga pernah dulu yang pengalaman pribadi juga dulu, karena memang dari dulu kan saya memang tidak pernah jual ke pengepul seperti itu. Misalkan jual pun misalkan ke pasar kayak gitu, ke pasar. Nah tiba-tiba waktu itu karena belum punya kendaraan sendiri, akhirnya kan tergantung dengan angkutan umum seperti itu. Nah pernah ketinggalan angkutan umum, akhirnya pertama kali itulah jual ke pengepul istri saya waktu itu. Nah biasanya itu misalkan bawa segitu itu ada 30-an kilo. Nah ternyata begitu ditimbang di pengepul itu hanya sekitar 27 atau 26 kilo waktu itu kayak gitu. Nah akhirnya istri saya tuh benar-benar nangis karena merasa ini dihapusi nih sama bakulnya ini. Karena istri saya itu nangis, satu karena merasa dihapusi sama pedagangnya ini, kedua juga mesake saya lenderes kan yo lunyu yo segala macam licin seperti itu. Makanya saya sampai benar-benar nangis. Dan mulai saat itu memang ketika kita berkecimpung di dunia bisnis gula, memang untuk benar-benar mematikan sistem ijon itu, makanya di kelompok-kelompok kita ini semua timbangannya kita pakai timbangan digital. Mereka para petani bisa langsung lihat berapa kilo di situ. Kemudian kita juga ada pencatatan di buku kita ada, kemudian di buku petani juga ada seperti itu. Jadi mereka bisa tahu ada berapa kilo, dibeli berapa seperti itu. Jadi benar-benar petani ini tahu semuanya, tidak ada yang tutupi. Jadi kita benar-benar fair seperti itu. Untuk jangkauan pasar yang di Rambah Koperasi untuk saat ini memang masih lokal karena memang ya itu tadi, kalau gula semut itu kan misalkan ke pasar lokal itu masih susah. Jadi kalau misalkan sekarang ada permintaan misalkan ada gula semut permintaan 1 ton yang non sertifikat misalkan, nah oke, kita melayani yang non sertifikat lokalan seperti itu. Nah kalau mungkin besok kalau sertifikat ini sudah benar-benar bisa kita pakai, kemudian untuk jangkauan pasar pasti kita pengennya nanti juga ke luar negeri. Nah untuk selama ini yang kita melayani ada dua. Misalkan memang mereka pengen gula semut ya kita layani gula semut. Kalau memang ada permintaan gula cetak ya tetap kita melayani
gula cetak seperti itu. Untuk pasar yang sudah pernah kita jangkau, yang sering pesen lokal sudah banyak juga, luar dari Purworejo itu sudah lumayan. Ada pernah dari Kudus, itu juga Kudus ini langganan setiap berapa minggu sekali itu 60 kilo itu gula semut seperti itu Kudus. Kemudian Tangerang, kemudian juga daerah-daerah lain, ada Bogor juga, pernah juga Banyuwangi seperti itu. Cuman paling beberapa daerah itu juga cuma sampel. Nah, untuk sampel yang keluar, kemarin juga ada temen dia punya punya channel di luar negeri, kemarin udah ngirim sampel juga ke Paris. Itu temen yang ngirim, bukan kita, tapi produk kita dikirim oleh temen kita, itu pernah sampai ke Paris. Kemudian juga ini kemarin ada temen juga, karena beliau ini kuliah atau sekolah di New Zealand, kemarin juga tak bawain. Ini nanti minimal mereka ini nanti bisa promosi di New Zealand bahwa kita punya produk ini seperti itu. Untuk menjangkau pasar ini kan perlu namanya kebersihan segala macam. Nah, untuk dapur petani, terima kasih banget untuk dapur petani kita, rata-rata kita sudah menggunakan tungku sehat hemat energi seperti itu. Jadi tungku kita sudah bercerobong, kemudian lantai juga sudah keramik rata-rata. Kemudian juga tungku ini sudah kita desain sebagaimana bahwa tungku ini bisa hemat energi, dalam artian hemat bahan bakar, hemat kayu, karena kita tetap pakai kayu itu. Nah, untuk legalitas sendiri kita juga sudah, untuk PYRT kita sudah ada, halal juga sudah ada. Jadi memang produk kita sudah sudah kita backup sedemikian rupa dari pengolahan sampai legalitas.